وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan hanya kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan, kejahatan diri kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, Allah palingkan dari petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya. Dan nikmat Allah ini sangatlah banyak, sehingga tidak ada di antara kita yang dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menghitung nikmatnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimallahu ta'ala, beliau membagi nikmat ini menjadi dua bahagian. Perkataan Imam Ibn Al-Qayyim rahimallahu ta'ala, yang pertama kata beliau, nikmat yang mutlak. Apa itu nikmat yang mutlak? Yakni nikmat Islam, nikmat iman, hidup di atas sunnah. Kemudian
juga terhindar dari mara bahaya dan yang semacamnya. Hal ini, nikmat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin saja, yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang mutlak. Ya. Allah hanya berikan nikmat ini kepada orang muslim saja. Kemudian beliau rahimallahu taala menyebutkan yang kedua, nikmat yang terbatas atau nikmat muqayyadah. Apa itu nikmat muqayyadah? Nikmat sehat, rezeki, keturunan, makanan, tempat tinggal, dan yang selainnya. Dan nikmat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk orang mukmin saja, tetapi Allah berikan juga untuk orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, orang fasik. Dan ini adalah bentuk bukti Allah itu Maha Pemurah. Ya. Bahkan subhanallah, Bapak Ibu rahmati Allah, kadang kita lihat zahirnya justru orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari Allah, Allah bukakan nikmat ini kepada mereka. Ya, Allah bukakan. Dan bentuk Maha Pemurahnya Allah, sekalipun mereka mengingkari Allah, tapi tetap Allah berikan nikmat ini. Nah, maka oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, wajib bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Dan di antara dua nikmat ini, maka nikmat yang pertama, nikmat yang mutlak Allah berikan hanya untuk orang-orang yang mukmin, ya, inilah nikmat yang terbesar. Inilah nikmat yang paling besar. Seakan-akan nikmat yang terbatas tadi seperti sehat, rezeki, keturunan, tempat tinggal, kendaraan dan segala macamnya tidak berarti apa-apa di sisi Allah. Kalau nikmat Islam, nikmat iman, ya, nikmat ditunjukkan hati kita, dituntun hati kita kepada sunnah nabinya, kalau ini tidak ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Maka dari itu kembali kita menghimbau kepada diri kita semuanya, kita bersyukur atas nikmat Allah ini. Allah kuatkan hati kita di atas sunnah nabinya. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan Islam. Allah ringankan lisan kita untuk berzikir. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk jauh dari maksiat. Ini semata-matalah nikmat dari Allah dan perlu kita bersyukur atasnya. Agar nikmat ini Allah tambah. Ya. Agar nikmat ini Allah tambah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk cinta yang sesungguhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak hari ini, Bapak Ibu rahmati Allah, orang mengaku saya cinta Nabi, saya cinta Rasul,
Bahkan jika ada simbol-simbol peninggalan Nabi SAW yang dihina oleh orang-orang kafir, misalnya orang-orang munafik, timbul kemarahan dari kita. Namun sebaliknya, apakah memang hanya seperti ini kecintaan kita? Apakah kita dengan lisan kita menyebut saya cinta Rasul, namun di belakangnya kita injak-injak sunnahnya, kita tolak perkataan-perkataannya? Apakah begini cara bentuk cinta Rasul? Tidak. Ya. Ketika lisan kita mengatakan saya cinta Rasul, ibaratkan dua orang manusia yang terfitnah, mereka saling mencintai. Kita lihat laki-laki dan perempuan jika saling mencintai, apa buktinya, Pak? Misalnya ada laki-laki perempuan saling mencintai, lisannya didengar, tulisannya dibaca, ya nak? Nasihatnya didengar. Apa yang tidak diinginkan oleh kekasihnya, dia tinggalkan. Nah, satu hari tak ketemu sama dia, bagai terasa 1 tahun. Cinta terfitnah. Nah, ini baru cinta sesama kita. Nah, ketika kita mengatakan saya cinta Rasul, tidak hanya sebatas lisan, kita baca hadis-hadisnya, kita dengarkan petunjuk-petunjuknya. Ya, insyaallah ini akan kita bahas. Berawal dari 2 kalimat syahadat. Apa itu 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka setiap orang yang meyakini Islam sebagai agamanya, pada hakikatnya ia telah menyatakan persaksian dan pengakuannya. Kita bersaksi, ya, bahwa tidak ada ilah yang berhak kita sembah, yang berhak untuk diibadahi, illallah, kecuali hanya Allah. Kalimat ini Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, persaksian kita dengan mengatakan saya bersaksi, ya, menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, atau Tuhan yang berhak kita ibadahi dengan benar, kecuali hanya Allah. Mengandung makna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak kita sembah dengan benar kecuali hanyalah Allah. Dan inilah hak Allah atas kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan haqqullahi 'alal ibadi, hak Allah atas hambanya, an ya'buduhu, hendaklah dia hanya menyembah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidaklah mereka berbuat kesyirikan sedikit pun. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Sebelum kita masuk ke syahadat yang kedua, sedikit kita jelaskan masalah tentang Rabb kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Allah mengatakan sih, Dialah Allah yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu agar kamu termasuk orang yang bertakwa. Kemudian Allah jelaskan tentang penciptaan yang lain. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Ini tauhid rububiyah. Ya. Kita meyakini apa itu tauhid rububiyah? Yaitu apa-apa yang diperbuat oleh Allah. Ya. Dan Allah itu al-khalqu, Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan seluruh apa yang ada di bawahnya. Nah, dan Allah itu al-mulku. Artinya apa? Kepemilikan. Karena hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya, dan Allah juga yang memiliki semuanya. Kemudian Allah juga at-tadbiru, ya, Maha pengatur. Ya, Maha pengatur. Semuanya dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan tadi, Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghamparkan bumi untuk kita, langit sebagai atap, ya. Dan Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan wa anzala minas sama' ma'an. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan dari langit hujan. Ini adalah mutlak pekerjaan Allah. Jadi kalau ada orang yang mengaku bisa menurunkan hujan, ya, berarti dia sama, ya, kekuasaannya dengan Allah. Ya, apa? Ya kan? Ada orang yang mampu, atau ada orang yang mampu menahan hujan. Nah, ini sesuatu yang tak seharusnya ada pada kita, tapi itulah kenyataannya. Kalau barang lewat, datang orang tukang sarang hari, inyo sendak solat, ya kan? Pipisnya saya tidak bisanya menahan. Apalagi hujan yang dari atas langit, ya kan? Kemudian fa akhraja bihi, lalu dengan air itu dia menghasilkan, ya, keluar darinya minat thamarat, buah-buahan, ya, rizqan lakum, rezeki untuk kita. Di akhir ayat ini Bapak Ibu rahmati Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada,
maka janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan Allah. Ini secara keseluruhannya saja kita bahas sedikit. Dialah Allah yang mengatur di mana hujan turun, kapan turunnya, ya, kapan berhentinya. Ini mutlak milik Allah. Dialah Allah yang Maha Pengatur. Allah atur semuanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan doa. Dialah Allah yang Maha melindungi. Siapa yang Dia kehendaki Allah lindungi, dan Dialah Allah yang menurunkan bahaya dan musibah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi merupakan kesalahan yang besar jika hak-hak Allah ini yang hanya Allah mampu mengerjakannya kemudian kita minta kepada selain Allah. Ini dinamakan dengan kesyirikan. Ya. Allah murka dengan perbuatan seperti ini. Hanya Dia Allah yang mampu melapangkan rezeki kita. Kemudian kita minta kepada yang lain, yang namanya pelaris. Hanya Dialah Allah yang mampu melindungi kita dari bahaya, musibah. Kemudian kita minta perlindungan kepada yang lain, kepada dukun. Dan Allah tak murka dengan perbuatan seperti ini. Ini namanya dengan kesyirikan. Ya, kesyirikan. Kemudian Allah katakan wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahuinya. Awak yakin bahwa semuanya Allah yang punya kuasa. Nah, di kalimat ya ini tentang tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga memurnikan tauhid kita yang lain seperti tauhid uluhiyah. Kita tidaklah beribadah kecuali hanya untuk Allah dan sesuai aturan Allah. Ini yang penting Bapak Ibu rahmatullah. Beribadah hanya untuk Allah, ya. Kemudian sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita, ya, atau keinginan kita atau logika kita. Tidak. Islam ini Bapak Ibu rahmatullah agama Allah. Allah punya aturannya. Kemudian disampaikan oleh nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti akan kita bahas berikutnya. Ya. Jadi tidak boleh kita memalingkan ibadah kepada selain dari Allah. Ya, apa contohnya? Kita berdoa. Ini sudah sering kita bahas. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sering mendengarkan bahasa-bahasa ini. Kita berdoa dan tidaklah kita berdoa kecuali kepada Allah. Bahkan dalam surat Al-Ahqaf Allah sebutkan tentang orang-orang yang berdoa kepada selainnya. Apa kata Allah? Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Dan siapa lagi orang yang lebih sesat, kata Allah, daripada mereka yang berdoa kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang doa mereka tidak akan pernah didengar, ya, oleh penghuni kubur sampai hari kiamat. Kemudian Allah katakan yang berikutnya, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a. Dan apabila manusia dikumpulkan, mereka yang di dalam kubur tadi, ya,
yang kita meminta kepadanya, menjadikan mereka sebagai wasilah untuk doa kita kepada Allah, menjadi musuh bagi kita, bagi orang-orang yang hidup. Jadi misalnya ya bulan Safar, kini bulan apa Pak? Muharram. Sebentar tiba Safar. Bulan Sapa nama bekerja. Ya. Nah, ada sebahagian di antara kita di bulan ini mereka pergi berziarah. Lihat saja kuburan-kuburan yang dianggap soleh, mereka datangi. Jadi di tempat di mana saya mengabdi saat ini, itu sering itu Bapak. Ya, orang lewat itu berapa bus, ya, atau ditempel di toko ziarah, namanya itu. Ya, rombongan ziarah. Ya. Mereka mencari kuburan-kuburan yang mereka anggap soleh, yang mereka anggap keramat, yang mereka anggap kuburan itu memiliki kelebihan khusus dari kuburan-kuburan lainnya. Ya. Ada di antara mereka yang berdoa begini, kadang ada sebagian mereka, wahai Tengku, wahai Syekh, apalah namanya, ya, sampaikan doa kamu, ambo ingin anak, ya. Sampaikan kepada Allah cie, atau bahkan mereka langsung minta kepada orang yang ada dalam kubur. Ada juga sebahagian mereka yang mengambil apa yang ada di atas kubur itu, pasirnya kah, atau mungkin selain dari itu. Lalu pasir itu dibawa pulang. Setiba di rumah itu apa pengantuk Pak? Ada sebahagian ditempelkan ke rumah, digantung. Ada sebahagian kalau ada padi musim manci, nah ditancapkan di tengah sawah, ya. Kemudian pasir itu ditaruh di atas sabuk kelapa itu, nah, taruh itu panulak hama gitu, ya. Ada sebahagian yang mereka lakukan, bawa limau, kemudian limau itu diletak di atas kuburan, kemudian berzikir bersama, doa bersama, dan menganggap limau itu lah memiliki satu kelebihan. Tiba di rumah jajan ubek, ya. Banyak kebiasaan-kebiasaan lain. Belum lagi mereka sholat menghadap kubur, ya. Ini jelas dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perusak tauhid kita. Perusak tauhid kita. Mati kita dalam keadaan seperti ini, habis sudah amal kita. Ya, kita akan lihat ini depan sana adalah kitab ya tauhid. Kamu buka sedikit. Bahayanya kesyirikan yang kita lakukan seperti itu. Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu yang mampu mengabulkan doanya Allah, kemudian kita minta kepada selain Allah. Ya. Yang mampu melindungi kita hanya Allah, kemudian kita minta perlindungan kepada selain Allah. Allah benci dengan perbuatan ini. Ya. Dan jika kita terjerumus ke sini, jangankan kita Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, seandainya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita lihat bagaimana pengorbanan mereka, ya, terhadap agama Allah ini, seandainya mereka terjerumus kepada kesyirikan, hapus sudah amal-amal mereka.
Ya. Dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? La in asyrakta, jika engkau Muhammad berbuat kesyirikan. Nabi kita, bagaimana perjuangan beliau, dakwah beliau, kesabaran beliau ketika berada di Makkah, ya, dan kegigihan beliau berdakwah selama hidup beliau, ya. La yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau Muhammad berbuat kesyirikan, maka akan gugurlah seluruh amalanmu. Begitu juga untuk para nabi dan rasul selain dari beliau, seluruhnya, jika mereka berbuat kesyirikan, hancur sudah amal mereka. Apalagi kita ini, ya. Apalagi kita ini yang tidak ada apa-apanya. Namun perhatikanlah keadaan kita. Lebih banyak syiriknya daripada tidaknya. Lebih banyak dosa syiriknya. Padahal tidak ada yang perlu kita banggakan dari diri kita. Amalan kita seberapa lah, ya. Bergelima dengan maksiat. Salat kita terkadang, ya, khusyuk, kadang enggak. Kadang tepat waktu, kadang enggak, ya. Dosa-dosa yang lain kita kerjakan. Nah, apalah banding kita dengan para nabi Allah Subhanahu wa taala? Jauh lebih berbahaya. Apa kalau sakit berapa kali lipat tangan dukun? Lain tak doa. Alhamdulillah, ya. Dan orang-orang, ya, awam di antara kita, mereka seringkali terjerumus kepada perbuatan-perbuatan kesyirikan. Dan bahkan di antara mereka ada yang membela, ya, pengobatan seperti itu. Dukun dibela, ya, kiai ini dibela. Dan na'udzubillah hari ini kadang dukun berkata ustaz. Bahkan yang membuat orang awam tertipu, ada dukun pandai khutbah, ya, nah. Ada imam yang pandai, ada dukun yang pandai imam. Ini banyak, ya. Orang minta ubek kasinan, ya, minta ubek. Ini mencampurkan kesyirikan dengan tauhid, ya, kezuliman yang besar. Maka hendaklah kita, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, membersihkan amal kita dari kesyirikan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, masih dalam surah Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Mereka tidak hanya berkata lisan saja. Yang namanya Rabb, Tuhan, ya, itu yang mampu menciptakan, mengatur, mengurus, dan hanyalah Allah satu-satunya. Ya, nak, perhatikan berapa banyaknya makhluk Allah yang di bawah Allah, di bumi saja, ya, tak terhitung. Dari yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan, Allah atur semuanya, ya kan? Nah, thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Mereka jauhkan dari hal-hal yang perusak tadi, kesyirikan-kesyirikan tadi, ya. Mereka tidak beribadah kecuali hanya untuk Allah.
Mereka tidak bertawakal, berdoa, berserah diri kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak meminta kepada Allah kecuali hanya kepada Allah. Maka apa kata Allah? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Ya. Ini janji Allah bagi kita yang berusaha untuk beristiqamah, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kesyirikan, baik kesyirikan yang besar ataupun kesyirikan yang kecil. Syirik kecil, apa contohnya? Riya, takjub pada diri sendiri, merasa amal kita sudah wah, kemudian dengan amal itu kita berbangga dengan amal kita, ya kan? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana perjuangan beliau, pengorbanan beliau, kecintaan beliau kepada Rasul dan kepada Islam. Tapi ketika beliau dipuji oleh orang, Bapak, apa yang beliau katakan? Ada yang tahu? Ketika beliau dipuji, ya Abu Bakar As-Siddiq, kita sama tahu bagaimana mulianya beliau. Ketika Rasulullah SAW memasuki nanti surga, masuk surga, orang pertama di antara umat beliau yang masuk surga adalah beliau, Abu Bakar. Namun ketika beliau dipuji oleh manusia, kita melihat bagaimana pengorbanan beliau ketika diseru untuk bersedekah oleh Rasulullah SAW di jalan Allah. Abu Bakar memberikan seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Ditanya oleh Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang mampu menandingi sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau digelar oleh Rasul Atiq, orang yang dibebaskan dari neraka. Nah, apa lagi? Nah, ketika manusia meninggalkan Rasul, beliau mendekatinya. Ketika manusia mendustakan kabar dari Nabi Muhammad SAW, beliau membenarkannya. Beliau tidak peduli. Begini, seandainya di sini terlihat hitam, kemudian Nabi mengatakan itu putih, beliau katakan putih. Begitu beliau membenarkannya. Namun ketika beliau dipuji oleh manusia, beliau mengatakan, Allahumma anta a'lamu binni binafsi. Ya Allah, sesungguhnya engkau lebih tahu tentang diriku, kadar diriku daripada diriku sendiri. Lihat doa mengecek begitu, Pak. Awak dipuji tu orang kau, ha? Kemudian nak kecil itu ke Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau lebih tahu tentang kadar diri hamba daripada hamba seorang. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Kemudian aku lebih tahu tentang diriku daripada mereka. Maksudnya orang-orang yang memuji beliau. Kita tahu dengan keadaan kita, banyak dosa kita, ya kan? Mungkin kita pernah bersedekah 1 juta rupiah, atau mungkin 1 sak semen, ya, atau sekotak keramik untuk masjid. Nampak dia orang, awak ada kecil seorang dermawan sekali. Padahal mungkin sekali itu semua itu bersedekah baru. Atau mungkin pernah nampak sama orang kita saum, puasa. Tahu orang, weh, Masya Allah, ya rajin nampak puasa. Padahal mungkin sekali itu puasa baru. Pujian-pujian itu membuat hati kita berbunga-bunga. Lain hanya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pujian mereka yang memuji beliau menjadi lecutan untuk hati beliau.
Beliau mengatakan selanjutnya, Allah maj'al khair mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku ini lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Jadi kalau kecil ada orang soleh minta kepada Allah lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan, ya kan? Bukan justru kita apa? Senang. Waghfirli bima la ya'lamun, dan ampunilah aku ya Allah terhadap apa yang mereka tidak ketahui. Wala tu'akhirni, dan janganlah engkau siksa aku ya Allah dengan apa yang mereka katakan. Bima taqulun. Abu Bakar As-Siddiq ya takut dengan pujian. Karena apa? Karena kalau seseorang mulai menikmati pujian, sanjungan, maka pintu ria, takjub akan tumbuh di hatinya. Betul tak, Pak? Pintu ria akan tumbuh di hatinya. Ini kesempatan syaitan menghiasi hati seseorang yang sedang beribadah, ya, kemudian dengan pujian-pujian manusia dia mulai bersemangat beribadah. Ini sebuah musibah. Jadi jangan banggalah awak semangat pujian orang ibadah, ya. Tak ada yang perlu kita banggakan. Bahkan Nabi SAW, seandainya ada orang yang memuji, dia ambil pasir lemparkan ke wajahnya, pujian itu membunuh kita, ya. Pujian itu Bapak Ibu rahmat ya Allah ibaratkan pohon benalu. Benalu, apa benalu namanya? Nah, nya tumbuh di badan orang, tapi orang mati dia. Lebih berbahaya daripada tumbuhan tersebut. Pujian itu lebih memabukkan daripada khamar, daripada ganja, lebih memabukkan, ya. Apalagi kalau ada ini, sedikit-sedikit dikabarkan ke sini. Ini tempat berkabar namanya, ya. Baru sedekah sedikit dikabarkan ke sini, tahajud sedikit baru dikabarkan ke sini, dan yang lainnya. Nah, kemudian orang mulai membalasi kabar kita tadi, mulai respon. Ada yang memberikan jempol, ya kan, dan yang lainnya. Banyaknya komentar-komentar yang baik mulai awak terbuai dengannya. Padahal komentar di sini, ya kan? Maka sebab itu Bapak Ibu rahmati Allah, menjaga diri dari kesyirikan yang kecil sangat berat. Mungkin kita mampu meninggalkan mendatangi dukun, mampu kita. Beribadah ke kuburan mampu kita meninggalkan, ya nah? Berdoa ke tempat-tempat keramat mungkin mampu kita meninggalkan. Namun kita terkadang terlena dengan kesyirikan yang kecil. Dengan kesyirikan yang kecil. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang besar dan kesyirikan yang kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, dan ini sudah kita ajarkan di sini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dah hafal tu Pak? Alun hafal. Ya. Bapak Ibu rahmatullah, kita wajib memohon kepada Allah, berdoa, minta kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari perilaku dan perbuatan yang menjerumus kepada kesyirikan. Diminta.
Kita ini lemah, ya, lemah kita ini. Menghadapi fitnah-fitnah itu lemah kita. Adapun orang yang menganggap dirinya sudah kuat, salah besar dia. Kita ini lemah. Dan Nabi ajarkan doa ini benteng untuk kita. Benteng untuk kita. Untuk menghindarkan diri dari kesyirikan yang kecil, yaitu riya. Amalan apapun yang kita riya di atasnya, Allah tak akan terima amal tersebut. Kalau seandainya kita salat puluhan tahun, riya kita dengan salat kita, Allah tak terima salat itu. Kalau kita sedekah sekali setahun 1 ekor sapi, riya tak diterima. Sekali bersedekahnya riya boleh, tak terima. Ya kan? Ini berat Bapak Ibu. Ya. Berlepas diri dari kesyirikan yang kecil butuh perjuangan. Melatih hati untuk senantiasa ikhlas butuh perjuangan. Ya begini, ibadah tersebut kadang kita mungkin di awalnya ikhlas. Awak solat, baca Al-Quran, bersedekah, ya, mungkin ikhlas di awalnya. Seiring dengan berjalannya waktu dan syaitan, ya, sekali lagi syaitan tak kenal waktu. Hari ini dia tidak sanggup menggoyang keikhlasan kita. Syaitan ini memiliki kesabaran yang kuat, Pak. Sabarnya syaitan itu luar biasa. Ya, nak mampu dia menyesatkan dari depan, dari belakang. Tak juga mampu kanan, kiri, atas, bawah. Memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Itulah syaitan. Kesabaran dalam menyesatkan kita. Hari ini mampu kita ikhlas. Mungkin 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, bahkan lah dakek ke pintu kubur, masih syaitan ingin menghapuskan amal kita. Kadang awak lah jadi tua bangka, masih bercerita tu kan anak awak. Ambo dulu jangan. Ambo punya tonggak masih jadi ciam. Itulah nak buang tanah tu mah. Ya kan? Nak buang tanah tu kulit awak. Baca cerita ke cucu. Habis orang tua masa haji itu apa ang punya rumah, aku ang punya rumah. Begitu seterusnya. Bagaimana caranya Bapak Ibu rahmati Allah agar kita tidak terjerumus kepada kesyirikan yang kecil? Ketika kita telah selesai mengerjakan sebuah amal, kunci erat dia jangan dibaca jolai. Anggap awak nak do beramal lai. Seperti itu. Ya. Jadi kana-kana aja apa yang kita lakukan tu lai. Itu caranya agar kesyirikan kecil, riya, yang namanya riya itu terhindar dari kita. Kemudian tanamkan di hati kita mampunya kita berbuat amal soleh semata-mata karena Allah. Inilah nikmat tadi. Ya, nikmat dimudahkan kita untuk beribadah, dimudahkan kita berzikir, belajar, dimudahkan kita untuk mendatangi masjid. Itu semata-mata nikmat dari Allah, bukan kelebihan kita. Nah, jadi menjaga diri dari kesyirikan yang kecil butuh perjuangan. Kalau misalnya hati kita mulai terjerumus, mulai condong, bersegeralah beristighfar. Itu Pak. Ya. Mulai awak menikmati, kan terasa dah waktu. Mulai merasa gak ringan badan gitu Pak. Mendapat pujian manusia dan sampai terlena. Ya. Cepat-cepat kita beristighfar. Ya. Cepat-cepat kita beristighfar.
Apa pembahasan dia, Pak? Kesyirikan ya. Nah, jadi kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembah dengan benar kecuali hanyalah Allah. Dan inilah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidaklah kita beribadah dengan benar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya apa? Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Kalimat ini mengandung makna, yaitu tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dalil, berarti dia telah mengikuti kebatilan, hawa nafsu, mengikuti keinginannya sendiri. Ya. Dalam hal ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti min dunihi awliya, pemimpin-pemimpin selainnya. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit, amat sedikit kamu yang mengambil pelajaran darinya. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya. Apa yang telah Allah tetapkan, jangan kita sekali mendahului ketetapan itu. Ya. Intinya apa di sini, Bapak Ibu rahmati Allah? Apa yang telah dijelaskan oleh Rasul, kita tidak boleh keluar dari penjelasan itu. Apa yang Rasul di atasnya, kita tidak boleh keluar darinya. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah, kita tidak boleh melenceng dari itu. Wajib kita di belakang itu. Maksudnya apa? Wajib kita mengikuti itu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, makna kalimat yang syahadat yang kedua ini, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa madza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian memenuhi panggilan para utusanku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya apa? Kita mengimaninya, mengucapkan apa yang diucapkannya, menetapkan apa yang ditetapkannya, meredai apa yang diredainya, dan membenci apa yang dibencinya. Inilah makna syahadat yang kedua. Bapak Ibu rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang amanah atas wahyu yang Allah berikan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang terbimbing dari seluruh makhluk yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Utusan Allah kepada para hambanya. Beliau diutus oleh Allah untuk membawa agama yang lurus, agama yang hak. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas seluruh hambanya untuk mentaati beliau, menolong beliau, membantu beliau, menghormati beliau, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, menegakkan hak-hak beliau. Allah mewajibkan kepada kita. Ya. Di sini dikatakan semua jalan akan ditutup oleh Allah kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasul. Tidak ada jalan yang dapat membawa seseorang masuk ke surga Allah kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasul. Kadang ada sebahagian kita, ya, ini cinta Allah saja, tapi perkataan Nabi ditinggalkan. Mereka hanya membuka Al-Quran, tapi hadis Nabi ditinggalkan. Mustahil, ya kan? Yang aku cinta Allah, hadis-hadis Nabi didustai, tidak diterima. Ya mustahil. Allah turunkan Al-Quran kepada siapa? Nabi. Nabi yang menjelaskan. Ada ayat-ayat yang perlu dijelaskan oleh Nabi SAW. Ada di antara kita terkadang demikian, mengambil hanya Al-Quran saja, kemudian meninggalkan hadis-hadis Nabi SAW. Dengan mereka meyakini awak tak bisa membedakan mana sahih mana tidak. Ini suatu keyakinan yang salah, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang-orang yang menyelisih jalannya. Hina dan rendah. Karena kenapa? Ya, kalau seseorang dia mengaku mencintai Allah, kemudian dia meninggalkan sunnah nabinya, mustahil. Seseorang yang ingin meraih ampunan Allah kemudian dia meninggalkan sunnah nabinya, mustahil. Apa dalilnya? Allah menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikut aku. Berarti sini apa? Cinta kita akan tertolak kalau kita tidak berada di atas jalannya Rasul. Kemudian orang yang mengikuti beliau di dalam mencari kecintaan Allah, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya, Allah akan mencintai kalian, mengasihi kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah,
Ada orang yang beribadah kepada Allah tapi nang sekalama adanya saja. Ya. Kalau dirasa rancak zikir ko, mereka amalkan. Mereka tidak peduli ko ada ko nabi ngelajan tanda. Tapi mereka menilai, oh kok bagus. Mereka amalkan. Apa contoh hari ini? Ya, yang sering kita sampaikan. Selesai mereka salam kiri kanan, mereka baca apa? Alhamdulillah. Kan bagus tuh, ha? Ya nampak? Selesai sholat, wah mah bagus. Menurut kita, dibaca, oh kok bagus mah. Kemudian mereka amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah. Ya nak, ini baru satu hal yang kecil tuh. Mereka mengaku cinta Allah, tapi mereka tidak mengikuti Rasul. Mustahil. Allah tidak akan terima cinta kita. Di sini Bapak Ibu rahmat Allah, mana yang lebih penting, pengikraran cinta awak kepada Allah atau Allah yang mencintai awak? Mana yang lebih penting? Awak mengaku, ya Allah aku mencintaimu, atau Allah mencintai kita? Mana yang penting? Allah mencintai kita. Dan Allah tak akan mencintai kita kalau kita keluar dari tuntunan Nabi-Nya. Allah tak akan ampuni kita kalau kita keluar dari tuntunan Nabi-Nya. Karena jalan-jalan itu tutup oleh Allah. Ditutup semuanya kecuali jalan yang ditempuh oleh Nabi. Jadi kalau ingin mencari kecintaan Allah, ba'ah cara Nabi ibadah, takah itu lo kita ibadah. Seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selama hidupnya meninggalkan jalannya Rasul dan mereka memilih jalan mereka sendiri-sendiri di dalam beribadah kepada Allah. Allah ceritakan di sini penyesalan mereka. Dalam surat Al-Furqan ayat 27 dan sampai 29, Allah mengatakan di sini, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah ketika pada hari orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya. Kemudian mereka berkata, ya laitani, aduhai celaka aku. Ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Sekiranya aku dahulu ketika di dunia mengikuti jalannya Rasul. Ini penyesalan ini di mana, Pak? Di akhirat. Ya. Orang-orang yang menyelisihi, tidak mau mengikuti sunnah Nabi, mereka pilih kata guru mereka, kata ustadz mereka, walaupun yang mereka cina ustadz itu salah. Ya kan? Mereka menyesal. Seandainya dahulu aku di dunia mengikuti jalannya Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai celaka aku sekiranya dahulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman akrabku. Penyesalan orang-orang yang keluar dari jalan Nabi. Aduhai, malangnya diriku, seandainya ustaz itu tidak aku ikuti kemana dahulu dunia, seandainya perkataan syekh pun tidak aku terima,
seandainya aku mendahulukan perkataan Rasul. Nah, ini pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Kemudian Allah lanjutkan, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Aduhai celaka aku, sekiranya dahulu aku tidak menjadikan fulan sebagai temanku, sebagai tuntunanku. Sesungguhnya mereka atau dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Nah, jadi ini banyak hari ini Bapak. Ya, bahasa-bahasa mereka terkadang, oh, itu Ustaz Sasek mah kaji nala tu. Nah, ikut tak bolehnya tak boleh. Bahkan kadang ada para ustaz mengecengkan di atas mimbar, kinilah dulu aliran-aliran sesat. Nya tak boleh, nya tak boleh, nya tak boleh. Mereka racuni orang-orang awam dengan bahasa-bahasa seperti ini tanpa mereka menjelaskan. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang awam, ya, serta merta menuduh, ya, orang-orang yang mendakwahkan sunnah ini dikatakan sesat. Ini dari bahasa siapa? Bahasa para ustaz, bahasa orang-orang yang mengajak. Barakah dosa tu Pak. Barakah dosanya tu memalingkan umat dari jalannya Rasul. Seorang dai ataupun kita, ya, wajah orang untuk memusuhi dakwah ini misalnya, tanggung jawabkan nanti di akhirat. Ya, tanggung jawabkan. Maka ini penyesalan orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mengajak kepada jalan selain jalan Rasul, menggigit jari. Apalagi orang yang majak tadi. Ikut para pengikut kau. Seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai temanku. Lalu bagaimana nasibnya orang yang mengajak tersebut? Jauh lebih menyesal. Ya. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 66 dan sampai 68, Allah menceritakan tentang penderitaan orang-orang yang di dalam neraka. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balik di dalam neraka. Na'udzubillah. Yaquluna, kemudian mereka berkata, ya laitana, aduhai celaka kami, ata'na Allah wa ata'na Rasulah, sekiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Hari ini para dai sudah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Dakwah itulah disampaikan hari ini kawan. Ya kan? Sudah sampai hujah kau kawan. Para penyeru, lawak dengar, lawak saksikan. Mereka mendakwakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Ini penyesalan mereka dalam neraka, Pak. Seandainya dulu kami di dunia aku taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubarana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami,
Sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan kebenaran, dari jalannya Rasul. Kami mentaati para pembesar kami, para pemimpin kami. Kemudian mereka menyesatkan kami dari jalan kebenaran, jalan Rasul. Rabbana atihim du'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Jadi mereka ini berdoa, Pak. Apa yang mereka katakan? Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka itu azab 2 kali lipat. Ya. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ikut doa siapa? Para pengikut mereka tadi. Minta kepada Allah apa? Agar ditimpakan azab ke orang nama ajak tadi dengan azab 2 kali lipat daripadanya. Saking kesalnya gitu, Pak. Ini menunjukkan saking menyesalnya mereka. Ya. Saking mereka menyesali perbuatan mereka, seandainya dulu mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi apa daya, lisan-lisan yang mengajak itu lebih tajam, dengan berbagai bumbu cerita, asalkan para jemaahnya mengikutinya. Ya nak? Terkadang mereka mampu membuat fitnah-fitnah. Na'udzubillah. Berapa besarnya laknat Allah. Ini cerita tentang penduduk neraka yang menyesali ketika di dunia mereka mengingkari jalannya Allah dan Rasulnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh sebab itu penting kita mempelajari dan penting kita berada di jalan bagaimana Rasul, di jalan Rasul dan para sahabat di atasnya. Penting kita mengikuti itu. Ya, tidak ada jalan lain kecuali kita menundukkan hati kita di atas sunnah Nabi. Tak ada jalan lain. Ya, tak ada jalan lain. Wajib kita tunduk dan patuh. Ya. Hanya ada 2 jalan di sini, Bapak. Pertama jalannya para Rasul, jalannya Nabi kita. Yang kedua jalan orang-orang yang mengikuti kebatilan, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ada 2 jalan saja. Ya. Kalau kita mengikuti jalannya Rasul, maka kita akan mendapati keridhaan Allah di penghujung jalan tersebut. Kita akan mendapati ampunan Allah di penghujung jalan tersebut. Kita akan mendapati kecintaan Allah di penghujung jalan tersebut. Tapi kalau kita mengikuti jalannya pengekor kebatilan, pengekor hawa nafsu, di penghujung jalan itu kita akan mendapatkan penyesalan, kemurkaan Allah dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat yang memerintahkan kita, yang menjelaskan, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam kekal di dalam selama-lamanya. Allah mengatakan, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad ata Allah, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, dia telah mentaati Allah. Perhatikan sini, tunduknya kita kepada apa yang dikhabarkan oleh Rasul, berarti kita telah mentaati Allah. Nah,
Ini makna syahadat yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita masuk poin yang kedua. Dua prinsip agama Islam. Dua prinsip agama Islam. Agama Islam yang mulia ini dibangun di atas dua asas. Ya. Pertama, kita tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini prinsip pertama, Pak, Ibu. Ya. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Dan tidak boleh kita mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Tanamkan ini di hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. An-Nisa ayat 36. Kita diperintahkan menyembah Allah saja dan menjauhi yang namanya kesyirikan. Ya, menjauhi yang namanya kesyirikan. Seluruh para nabi dan rasul salawatullahi wasalamu alaihim, semuanya mengajarkan dan menunjukkan kepada tauhid. Semuanya. Ya. Dan mereka melarang kepada perbuatan syirik. Seluruh nabi dan rasul mengajak untuk mentauhidkan Allah dan melarang kepada kesyirikan. Bahkan nabi kita, Pak, sebelum meninggal dunia, beliau berpesan, ratakan kubur. Ya kan? Ratakan kubur. Jangan kalian jadikan kubur untuk ibadah. Itu sebelum meninggal masih ditanamkan tauhid. Hari ini, Pak, kuburan ditinggikan, kuburan dijadikan tempat ibadah. Pada pesan Nabi kita yang mulia, seandainya kita betul cinta kepada beliau, ini pesan beliau sebelum meninggal. Ratakan kubur, jangan jadikan kubur tempat ibadah. Nah, kini kau dapat dagih lampu warna-warni, dagih kelambu, ya kan? Dibikin tempat di sekelilingnya untuk ibadah. Awak mengaku cinta tu? Saya cinta Rasul. Dakwah Rasul saja ndak awak pedulikan tu, mengaku cinta Rasul. Ya kan? Sama buat pepatah awak tu, minta sisik kali be nama tu. Ya apa? Minta sisik kali be. Mengaku cinta ke Rasul, tapi ikut wasiat Nabi saya tak di kerajaan tu. Ya kan? Nah. Seluruh Nabi dan Rasul menunjukkan kepada manusia agar mereka mentauhidkan Allah dan melarang dari perbuatan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Sesungguhnya kami, Allah, telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Nah,
Umat yang terakhir diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerukan, ani'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah para taghut. Maka faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka di antara umat itu ada yang orang-orang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada orang-orang di antara mereka yang disesatkan darinya. Maka beruntung, Pak, ya. Allah tunjukkan awak ini ikut adalah kehendak Allah. Hidayah yang Allah berikan. Allah kehendaki kita ini berada di atas tauhid. Nah, kembali kita di awal kajian tadi, ini nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Dah azan, Pak? Hah? Masya Allah. Baik, kita cukupkan sampai sini dulu, karena waktu asar sudah masuk. InsyaAllah ta'ala kita sambung pada kajian berikutnya. Mohon maaf jika ada penyampaian kami yang tidak pada tempatnya.